Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alvin Aziza dengan NIM 22030174112. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi transformasi beserta contohnya serta definisi isometri beserta contohnya. Pertama-tama kita masuk ke definisi transformasi. Misalkan V bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, fungsi dikatakan fungsi bijektif apabila fungsi tersebut memiliki dua sifat sekaligus, yaitu injektif dan surjektif. Nah, dari definisi transformasi tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sebuah fungsi disebut transformasi ada dua. Yang pertama yaitu memetakan dari bidang ke bidang, dan yang kedua fungsi tersebut bersifat bijektif. Berikutnya adalah contoh. Diketahui fx, y sama dengan x plus 2,2y. Apakah f merupakan transformasi? Penyelesaiannya, menurut definisi tadi, suatu fungsi dikatakan sebuah transformasi jika bersifat bijektif dan memetakan dari bidang ke bidang. Bijektif tadi berarti suatu fungsi memiliki dua sifat sekaligus, yaitu surjektif dan injektif. Nah, pertama-tama kita buktikan dulu bahwa f bersifat surjektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif atau onto jika untuk setiap B elemen B terdapat A elemen A. Sedemikian sehingga FA sama dengan B. Artinya setiap unsur B memiliki prapeta di A. Misalkan B sama dengan X aksen, Y aksen. Jika B adalah peta dari titik A, X, Y, maka TA sama dengan B. Atau transformasi XY menjadi X aksen, Y aksen sama dengan X plus 2,2Y. Sehingga diperoleh X aksen sama dengan X plus 2, Y aksen sama dengan 2Y. Dan X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen per 2. Selanjutnya, kita substitusikan tadi yang TA. TA sama dengan X plus 2,2Y. TA sama dengan, nah ini tadi didistribusikan ya. X-nya diganti dengan X aksen minus 2 dan Y diganti dengan Y aksen per 2 sesuai yang diketahui tadi. Sehingga dapatlah X aksen, Y aksen atau sama dengan tadi B. Nah, tadi kan ada misalkan B sama dengan X aksen, Y aksen. Ini tadi ketemunya X aksen, Y aksen. Jadi sama dengan B. Maka F ini terbukti bahwa F bersifat surjektif. Selanjutnya kita buktikan juga bahwa F adalah fungsi injektif. Misalkan titik P dengan koordinat X1, Y1 dan titik Q dengan koordinat X2, Y2, di mana P tidak sama dengan Q. Nah, diperoleh TP sama dengan T X1, Y1 sama dengan X1 plus 2, 2Y1. Dan TQ sama dengan T X2, Y2 sama dengan X2 plus 2, 2Y2. Misalkan, andaikan TP sama dengan TQ, maka X1 plus 2, 2Y1 sama dengan X2 plus 2, 2Y2. Sehingga diperoleh X1 plus 2 sama dengan X2 plus 2. 2Y1 sama dengan 2Y2. Sehingga X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jadi P sama dengan Q. Nah, kalau P sama dengan Q,
itu berarti kontradiksi dengan yang diketahui di awal tadi, di mana P tidak sama dengan Q. Sehingga kalau P tidak boleh sama dengan Q, maka TP tidak boleh sama dengan TQ, sehingga haruslah TP itu tidak sama dengan TQ. Maka terbukti bahwa F injektif. Nah, karena F fungsi surjektif dan injektif, maka F bisa disebut juga dengan fungsi bijektif. Lalu, F memetakan dari bidang ke bidang. Nah, tahunya dari bidang ke bidang itu dilihat koordinatnya. Koordinatnya kan ada X dan Y, berarti itu ada di bidang. Dan koordinat setelah ditransformasikan itu juga ada X dan juga Y. Berarti dia dari bidang ke bidang. Sehingga karena sudah memenuhi dua syarat transformasi tadi, fungsi F dapat dikatakan sebagai transformasi. Nah, fungsi F merupakan suatu transformasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang isometri. Definisi isometri sendiri, misalkan T suatu transformasi. TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Transformasi T disebut isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik A dan B anggota dari bidang Euclid B berlaku A aksen B aksen sama dengan AB. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan diketahui garis G pada bidang P. Perhatikan transformasi T berikut. Jika P elemen G, maka TP sama dengan P. Jika P bukan elemen G, maka TP sama dengan P aksen. Sehingga G menjadi sumbu dari P aksen. Apakah transformasi T ini suatu isometri atau bukan? Nah, penyelesaiannya, yang pertama-tama ambil sebarang dua titik P dan Q anggota dari V. Misal TP sama dengan P aksen dan TQ sama dengan Q aksen. Akan diperoleh dua hal, yaitu jika G memotong P aksen di titik N sehingga PN sama dengan NP aksen, maka G adalah garis sumbu P aksen. Dan yang kedua, jika G memotong Q aksen di titik M, sehingga QM sama dengan MQ aksen, maka G adalah garis sumbu Q aksen. Sehingga diperoleh ilustrasi sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini adalah garis G, ini titik P, ini titik P aksen, ini titik Q, dan ini titik Q aksen. Nah, bagaimana bisa kita lihat di ilustrasi ini, G itu menjadi garis sumbu dari ruas garis P aksen dan juga ruas garis Q aksen. Nah, sumbu itu berarti dia tegak lurus dan juga membagi ruas garis tadi menjadi panjangnya yang sama, menjadi dua dengan panjangnya yang sama. Jadi, Q, M, di mana M itu titik potong garis G dan Q aksen, QM itu panjangnya sama dengan MQ aksen ini. QM panjangnya sama dengan MQ aksen. Dan PN itu panjangnya sama dengan NP aksen. Nah, ini sudah diberi ini apa? Tanda bahwa dia panjangnya sama. Nah, tadi jangan lupa bahwa garis sumbu itu memotong tegak lurus. Jadi ini diberi tanda bahwa dia sudut siku-siku. Ya, yang besarnya 90 derajat. Oke, setelah kita dapat ilustrasinya, coba perhatikan segitiga PNM dengan segitiga P aksen NM.
Nah, ini segitiganya di sini ya, PNM dan P aksen NM. Segitiga yang ini. Oke. Karena PN sama dengan NP aksen, besar sudut PNM kongruen dengan besar sudut P aksen NM. Nah, besar sudut P aksen NM itu yang siku-siku tadi ya. Nah, besar sudut PNM kongruen dengan P aksen NM maksudnya sudut yang ini. Kongruen karena sama-sama 90 derajat. Dari mana taunya 90 derajat atau sudut siku-siku? Karena tadi garis G itu kan memotong tegak lurus ruas garis PP aksen. Nah, kalau memotong tegak lurus berarti sudut yang dibentuk adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Oke. Dan NM sama dengan NM. Ya, karena dia ini sama ya yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud adalah ruas garis NM. Karena dia berimpit, maka segitiga PNM kongruen dengan segitiga P aksen NM. Akibatnya, PM itu sama dengan P aksen M. Dan segitiga PMN kongruen dengan segitiga P aksen MN. Nah, dari sini kita tahu bahwa segitiga PMN itu kongruen dengan segitiga P aksen MN. Nah, berikutnya, kemudian perhatikan segitiga PQM dengan segitiga P aksen Q aksen M. PM sama dengan P aksen M. Tadi sudah akibat dari yang tadi. Jadi kita tahu bahwa PM itu sama dengan P aksen M. Nah, sekarang segitiga yang kita perhatikan itu segitiga PQM dan segitiga P aksen QM. Yang mana itu segitiganya? Itu yang ini. Sebentar, ganti ini dulu, ganti warna biar tidak bingung. Ini. PQM, itu berarti segitiga yang ini. Dan P aksen Q aksen M. Itu segitiga yang ini. Besar sudut NMQ kongruen dengan besar sudut NMQ aksen. Besar sudut PMN itu kongruen dengan besar sudut PMN karena yang tadi. Karena akibat dari segitiga PMN dan segitiga P aksen MN yang kongruen sehingga besar sudut PMN dan besar sudut P aksen MN itu kongruen. Nah, terus yang tadi besar sudut NMQ kok bisa kongruen dengan besar sudut NMQ? Bentar, yang dimaksud itu yang ini ya. NMQ berarti yang ini. Dan yang ini. Yang dimaksud adalah sudut yang itu. Kok bisa sudut itu siku-siku? Karena sudut itu terbentuk karena perpotongan garis G dengan ruas garis Q aksen. Tadi garis G adalah garis sumbu sehingga memotong tegak lurus. Jadi besar sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Besar sudut PMQ sama dengan besar sudut NMQ dikurangi PMN. Bentar, mungkin dihapus semuanya dulu ya, biar gak bingung. Nah, besar sudut PMQ sama dengan besar sudut NMQ dikurangi besar sudut PMN. Besar sudut PMQ itu yang ini. Yang dimaksud adalah sudut yang ini. Besar sudut PMQ sama dengan besar sudut NMQ yang tadi ya, siku-siku ini NMQ dikurangi dengan besar sudut
PMN dikurangi dengan sudut yang ini. Nah, jadi sudah jelas ya yang dimaksud itu yang mana. Lanjut. Besar sudut P aksen M Q aksen sama dengan N M Q aksen dikurangi besar sudut P aksen M N. Nah, kalau tadi itu yang dimaksudkan yang ada di sebelah kanannya garis G. Yang ini. Nah, sekarang yang dimaksud adalah besar sudut yang ada di sebelah kirinya sumbu, garis G. Yang ini. Besar sudut P aksen M Q aksen itu sama dengan besar sudut N M Q aksen yang siku-siku ini dikurangi dengan besar sudut P aksen M N, berarti yang ini. Nah, sudah betul ya? Oke, kita lanjut. Besar sudut PMQ aksen sama dengan besar sudut NMQ dikurangi besar sudut PMN. NMQ mana? NMQ dikurangi PMN. PMN. Nah, ternyata besar sudut dari sudut yang sebelah sini dengan yang sebelah sini besarnya adalah sama. Akibatnya, besar sudut PMQ itu kongruen dengan besar sudut P aksen MQ aksen. Sehingga QM sama dengan Q aksen M. Nah, QM tadi yang mana? QM itu yang ini. Dan Q aksen M itu yang ini. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut PQM itu kongruen dengan besar sudut P aksen Q aksen M. Akibatnya, P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Karena P dan Q sebarang titik pada V, dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan titik P dan Q pada V berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ. Nah, karena memenuhi sifat yang tadi yang ada di definisi isometri, nah yang ini, yang P aksen Q aksen sama dengan PQ, jadi transformasi T merupakan suatu isometri. Nah, kenapa tadi kok bisa ngomong kalau itu kongruen dengan kongruensi segitiga, yaitu sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi manakah yang dipakai? Nah, yang dipakai adalah sisi sudut sisi yang sisi PM dengan P aksen M itu kongruen. Sudut PMQ dengan sudut P aksen MQ aksen itu sama. Dan panjang QM dengan MQ aksen itu sama. Jadi dengan menggunakan kongruen, sifat kongruen yang sisi sudut sisi, maka terbukti bahwa segitiga PMQ itu kongruen dengan PMQ aksen. Nah, begitu. Sekian penjelasan untuk definisi transformasi dan isometri beserta contohnya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.